Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kardiani Karim dari kelas FM 19D dengan NIM 105-721-111-919. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rasio likuiditas dengan menghitung rasio di sebuah perusahaan. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Dengan kata lain, likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya atau utang jangka pendek, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Jenis-jenis rasio likuiditas dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan, yaitu 1. Rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar merupakan rasio yang untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Yang kedua, rasio sangat lancar atau quick ratio. Rasio ini juga disebut rasio cepat, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar, utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan atau inventory. Yang ketiga, rasio kas. Di samping kedua rasio yang sudah dibahas di atas, terkadang perusahaan juga ingin mengukur seberapa besar uang benar-benar siap untuk digunakan untuk membayar utangnya. Yang keempat, rasio perputaran kas. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Yang kelima, inventory to net working capital. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berikut adalah contoh laporan neraca pada PT Sungai Liat Tbk tahun 2005 dan 2006, di mana 1. Rasio lancar atau current account pada tahun 2005 sebesar 1,5 dan mengalami peningkatan di tahun 2006 sebesar 1,9. Yang kedua, rasio sangat lancar atau quick ratio pada tahun 2005 sebesar 1,1, mengalami peningkatan di tahun 2006 sebesar 1,47. Yang ketiga, rasio kas atau cash ratio pada tahun 2005 sebesar 56%, mengalami peningkatan yang sangat pesat di tahun 2006 sebesar 85%. Yang keempat, rasio perputaran kas atau cash turnover pada tahun 2005 sebesar 9,91 atau 10 kali, mengalami penurunan di tahun 2006 yaitu 6,81 atau sebesar 7 kali. Yang terakhir, inventory to net working capital pada tahun 2005 sebesar 97,5 atau 98%, mengalami penurunan di tahun 2006 sebesar 47,5 atau 47%. Dari pengukuran rasio di atas dapat kita lihat kondisi dan posisi perusahaan seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini. Jika standar rata-rata industri untuk current ratio adalah 2 kali, maka bisa dikatakan pada tahun 2005 dan 2006 kurang baik karena tidak memenuhi standar industri. Yang kedua, jika standar rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5, maka dapat dikatakan quick ratio pada tahun 2005 dan 2006 sangat mengkhawatirkan karena tidak mencapai rata-rata industri.
Jika standar rata-rata industri cash ratio adalah 50%, bisa dikatakan cash ratio pada tahun 2005 dan 2006 sangat memuaskan, karena di tahun 2005 cash ratio sebesar 56% dan mengalami peningkatan pada tahun 2006 sebesar 85%. Jika standar rata-rata industri cash turnover adalah 10%, dapat dikatakan kurang baik. Walaupun pada tahun 2005 cash on over-nya sebesar 10% dan pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 7%. Ini berarti kondisi turnover dapat dikatakan kurang baik karena tidak memenuhi standar rata-rata industri. Yang kelima, jika standar rata-rata industri inventory to net working capital adalah 12%, inventory to net working capital pada tahun 2005 dan 2006 dapat dikatakan sangat memuaskan, di mana pada tahun 2005 sebesar 98% dan pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 47%. Walaupun mengalami penurunan, akan tetapi inventory to net working capital pada tahun 2006 masih di atas standar rata-rata industri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.